Selamat pagi, ketemu lagi dengan Ibu. Pada tutorial kali ini Ibu akan menjelaskan tentang barisan geometri. Apa sih barisan geometri itu? Barisan geometri merupakan suatu barisan bilangan yang memiliki rasio yang sama. Jadi, misalkan Ibu punya barisan bilangan U1, U2, U3, kemudian U4, sampai dengan UN. Kalau barisan pertama ini, Ibu misalkan 2, kemudian ini adalah 4, ini 3 dulu ya, 3, kemudian ini 6, di sini 12, kemudian 24, dan yang terakhir adalah UN. Maka, dari 3 menjadi 6, ini dikalikan 2. Dari 6 menjadi 12 dikali 2. 12 menjadi 24 juga dikali 2 dan seterusnya. Berarti memiliki rasio yang sama. Dari ini disebut sebagai barisan geometri. Kenapa? Karena memiliki rasio yang sama. Jadi dari barisan ini suku pertamanya adalah 3. Ini namanya suku pertama, A-nya 3. Kemudian rasionya adalah 2. Jadi dari barisan di atas ini didapatkan nilai suku pertamanya 3 dan rasionya 2. Di mana A itu sama dengan suku pertama, yang paling awal ya. Kemudian R sama dengan rasio. UN merupakan suku ke N. Ini suku ke N. Dari mana kita tahu rasionya ini tadi sama dengan 2? Rasio itu bisa dicari dengan rumus suku kedua dibagi suku pertama. Suku kedua dibagi suku pertama. Jadi suku keduanya 6 dibagi 3 nilainya sama dengan 2. Atau bisa juga suku ketiga dibagi suku kedua. 12 dibagi 6 juga 2 hasilnya. Sama juga dengan suku keempat dibagi suku ketiga. Nah, kalau kalian perhatikan cirinya ini, maka ini adalah yang bawah ini penyebutnya 1 kurangnya dari atasnya. Maka secara umum rasio itu bisa dicari dengan rumus suku ke N dibagi dengan suku sebelumnya, N-1. Sekarang bagaimana cara menentukan suku ke N barisan geometri? Jadi, jika ada barisan geometri, dimisalkan U1, jadi misalkan ada barisan geometri, dimisalkan barisannya adalah U1, kemudian U2, U3, kemudian U4, sampai dengan suku ke N. Maka suku pertama ini bisa dituliskan A pada barisan geometri. Suku kedua adalah AR. Suku ketiga adalah AR pangkat 2. Suku keempat adalah AR pangkat 3. Berarti suku ke N, kalau kalian lihat cirinya ini N-nya 4, maka pangkat dari R-nya 3. N-nya 3, suku ketiga, maka R-nya, pangkat R-nya adalah 2. Maka kalau suku ke N bisa ditulis dengan rumus AR pangkat N-1. Nah, jadi dari sini bisa dituliskan rumus suku ke N barisan geometri adalah AR pangkat N-1. Nah, di mana N sama dengan suku ke N. R sama dengan rasio. Cara mencarinya sudah Ibu jelaskan di awal. A adalah suku per
pertama. Itu adalah rumus untuk menentukan suku ke N dari barisan geometri. Ke contoh soal. Coba perhatikan soal yang pertama. Nilai suku ke-8 dari barisan 3, 6, 12 adalah titik-titik. Anak-anak perhatikan dulu, apakah rasionya sama? Kalau barisan geometri rasionya harus sama. Ini U1, ini U2, ini U3. Jadi mencari rasio dulu dicari ya. Suku kedua dibagi suku pertama. U2 dibagi U1. Itu sama dengan 6 dibagi 3. Hasilnya 2. Sama nggak dengan kalau U3 dibagi U2? Nah, U3-nya 12 dibagi 6. Oh, 2 juga. Karena memiliki rasio yang sama, maka barisannya adalah barisan geometri. Yang ditanya suku ke-8. Anak-anak ingat, UN sama dengan, karena barisan geometri, suku ke N rumusnya tadi adalah AR pangkat N dikurang 1. Jika ditanya suku ke-8, maka lihat dulu. Ini kan baru R ya. A-nya yang mana? Ini A. Ini A sama dengan 3. A-nya 3. R-nya 2. Nah, dikurung seperti ini. N-nya ini 8. Nah, suku ke N 8 dikurangi 1. Sama dengan 3 dikali 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, bukan 2 kali 7. Berarti 3 kali 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6, 32 kali 2, 64. 2 kali, berapa? 32. Itu kan 2 pangkat 5. 2 pangkat 6, 64. Berarti 2 pangkat 7, 64 kali 2. 128. Tinggal dicari nilainya. 128 dikali 3. Sama dengan 384. Nah, ini adalah nilai terakhirnya. Sekarang kita ke soal kedua. Suku ke-6 barisan geometri adalah 1/8. Diketahui U6 sama dengan U6 itu boleh ditulis AR pangkat 5 sama dengan 1/8. Rasio R-nya diketahui sama dengan 1/2. Yang ditanya nilai suku pertama. Jawab. Dari mana kita menjawab? Dari ini yang diketahui suku ke-6 ini. Ini kuncinya di sini. AR, A ini yang ditanya ya. A-nya berapa yang ditanya? AR pangkat 5 sama dengan 1/8. R-nya ganti setengah. Berarti A kali 1/2 pangkat 5 sama dengan 1/8. A kali, ini 1 dipangkatkan 5/2 pangkat 5 sama dengan 1/8. Berarti 1 pangkat 5 itu berapa? 1 pangkat 5 adalah 1. 1 dipangkatkan berapapun tetap 1. 2 pangkat 5, 3, 2 sama dengan 1/8. Berarti kalau kita mencari A saja, Ibu pindah ke sini ya. Berarti A sama dengan, ini kan A kali 1/32. Kalau perkalian pindah maka jadi pembagian. 1/8 dibagi 1/32. Berarti A-nya sama dengan pembagian pecahan bisa dikerjakan jika diubah jadi perkalian. Syaratnya harus dibalik. Ini boleh dicoret. Dibagi 8 dapat 4. Ini dapat 1. Sama dengan 1 kali 4, 4/1 tetap 4. Jadi nilai suku pertamanya adalah 4. Sekarang soal ketiga. Suatu barisan geometri memiliki suku kedua dan suku keempat berturut-turut 18 dan 162. Suku ketujuh barisan tersebut. Bagaimana menentukan suku ke N dari barisan geometri jika diketahui suku yang tidak berurutan? Ini suku kedua dan 4 tidak berurutan. Trik untuk menyelesaikan, anak-anak
ambil suku terbesar yang diketahui, suku keempat. Tulis dulu, U4 itu ubah menjadi AR pangkat 3. Pangkatnya selalu 1 kurangnya dari N-nya. Sama dengan berapa? Suku keempatnya ini adalah, ini U4. Tadi di soal diketahui ini U2. U4-nya 162. Kemudian suku keduanya, kalau suku kedua berarti AR pangkat 1 sama dengan 18. Kalau pada barisan aritmatika kemarin, jika diketahui suku tidak berurutan menggunakan eliminasi. Kalau di sini dibagi. A dibagi A1. R pangkat 3 dibagi R pangkat 1. Pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya dikurang. Ini boleh ditulis R pangkat 3 dikurang 1. Sama dengan 162 dibagi 18. 18 kali berapa yang hasilnya adalah 162. Coba kita kalikan 18 kali 9. 2, 7, 9 tambah 7, 16. Betul, berarti 9. Berarti R 3 dikurangi 1 adalah 2. Nilainya sama dengan 9. Berarti R-nya menghilangkan pangkat, lawannya adalah akar. Akar pangkat 2 dari 9 atau akar kuadrat dari 9. Akarnya 9 berapa? 3. Jadi nilai rasionya adalah 3. Untuk mencari suku ke-7 kita butuh nilai A. Bagaimana mencari nilai A? Ambil persamaan 1. Misalnya ini ambil salah satu ya. Ambil salah satu persamaan. Kemudian substitusi nilai R-nya. Misalnya Ibu ambil suku kedua, paling kecil ya. AR sama dengan 18. R-nya 3. A dikalikan 3 sama dengan 18. Berarti A-nya sama dengan 18 dibagi 3. Sama dengan 6. Setelah ketemu A dan R, langkah berikutnya jadi suku ke-7, U7 itu sama dengan AR pangkat 6. A-nya kita masukkan. Nah, setelah dari sini kita ke sini. A-nya ketemu 6. R-nya ketemu 3. Pangkat 6. Sekarang anak-anak tinggal nyari 3 pangkat 6 itu berapa nilainya? 3 pangkat 6 itu berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, sebanyak 6 ya. 3-nya. 3 kali 3, 9. Ini kan 9. Ini 9. Bisa juga menjadi 9 kali 9 kali 9. Berarti ini kan 81 kali 9. Berarti 729. 6 dikali 729. Berapa nilainya 6 dikali 729? Nah, ini bisa kita hitung. Gimana Ibu hitung di sini dulu ya. 729 dikali 6. 9 kali 6, 54, simpan 5. 6 kali 2, 12 tambah 5, 17, simpan 1. 6 kali 7, 42 tambah 1, 43. Jadi jawabannya adalah 4374. Itu adalah nilai suku ke-7. Sekarang dihapus dulu. Sekarang bagaimana menentukan deret geometri? Jadi kalau ada suatu barisan geometri dijumlahkan, maka akan membentuk sebuah deret namanya deret geometri. Untuk deret geometri disimbolkan dengan SN. Rumusnya A kali 1 min R pangkat N per 1 min R untuk R-nya lebih kecil dari 1. Jadi R-nya di belakang ya. Ketika rasionya kurang dari 1, maka rumusnya ini. Ketika rasionya lebih besar dari 1, maka deret geometri dapat dirumuskan A kali
R-nya di depan R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Di mana Sn menunjukkan deret geometri atau jumlah N suku pertama, R merupakan rasio, A merupakan suku pertama. Contoh, tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret 1 tambah 2 tambah 4 dan seterusnya. Maka yang ditanya untuk menjawab ini tentukan dulu A-nya berapa. A sama dengan suku pertama. Ini A-nya 1. Rasio sama dengan 2 U2 bagi U1 sama dengan 2 bagi 1, hasilnya 2. Atau bisa juga pakai 4 dibagi 2, hasilnya harus sama yaitu 2. Yang ditanya jumlah 10 suku pertama. S10 sama dengan titik-titik. Ingat, Sn sama dengan rasionya ini kan lebih besar dari 1, maka kita pakai rumus yang A, R-nya di depan karena rasionya lebih besar dari 1. R pangkat N hasilnya dikurangi 1 dibagi R min 1. A-nya berapa? A-nya adalah 1. 1 kali R-nya 2 pangkat yang ditanya 10. 2 pangkat 10 dikurangi 1 dibagi R-nya 2 dikurang 1. 2 pangkat 10 itu berapa? Kita cari. 2 pangkat 10 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 2 kali 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini biar gampang seperti ini. Nah, 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. 4. Ini 4. Kemudian kalikan. Nah, berarti 4 kali 4 ini kan 16. 4 kali 4 lagi 16. Kemudian dikalikan 4 lagi. Berarti tinggal 16 kali 16 dikali 4. Kita cari 16 kali 16. 6, 9, 6, 1, 6, 5, 1. 2, 5, 6 kali 4. 4, 2, kemudian 22, 8, 10, 1024. Nah, berarti 2 pangkat 10 itu adalah 1024. Berarti jawabannya adalah 1 kali 1024 dikurangi 1 dibagi 1. 2 dikurangi 1 kan 1. Jadi hasilnya adalah 1023. Ini untuk soal yang pertama. Bagaimana dengan soal yang kedua? Tentukan jumlah 6 suku pertama. Sama, cara menjawabnya tentukan dulu A-nya dan R-nya. A-nya sama dengan 4. Rasionya berarti U2 bagi U1. 2 per 4. Berarti 2 per 4, 1 per 2. Kalau dikecilin dibagi 2 dapat 1 per 2. Yang ditanya S6. Kalau ada jumlah ini pasti S ya. Deret. Nah, S6. Ingat rumusnya. Karena rasionya lebih kecil dari 1, R lebih kecil dari 1, maka Sn itu rumusnya A dalam kurung 1 min R pangkat N. Nah, ini beda ya, terbalik ini. Per 1 min R. A-nya berapa? A-nya 4. 1 min. R-nya berapa? R-nya setengah. Dikurung seperti ini. N-nya berapa? Kalau ditanya S6, N-nya 6. Dibagi 1 min setengah. Nah, ini sama dengan 4 dalam kurung 1 dikurang 1 pangkat 6 tetap 1. 2 pangkat 6 itu 32 kali 2, 64. Dibagi 1 dikurangi setengah itu nilainya setengah. Dari sini Ibu taruh di sini lagi. Maka Sn sama dengan 4 kali. Nah, ini 1 dikurangi 1/64. Kita samakan penyebut. Maka 1 itu boleh ditulis 64 per 64. Dikurangi 1 per 64. Tutup kurung.
dibagi 1 dikurangi setengah. 1 itu boleh diubah menjadi 2/2 dikurangi 1/2. Menyamakan penyebut ya. Maka Sn sama dengan Sn S6. S6 sama dengan 4 dalam kurung 64 dikurangi 1, 6, 3/6, 4 dibagi 2 kurangi 1, 2 ini 1/2. Ini anak-anak boleh tulis 4, ini 64/63 ya. Enam 3/64 dikali, nah ini kan dibagi setengah, supaya bisa jadi perkalian dibalik 2/1. Nah ini bisa dibagi 2, dapat 3, jadi 4 dikali 64, 63/32. Nah ini dibagi 32 dapat 8, dibagi 4 dapat 1, ini dibagi 4 dapat 8. Jadi jawabannya adalah 63/8. Sekarang ke aplikasinya. Suatu tali dipotong menjadi 6 bagian. Nah, soal ceritanya ya, yang berkaitan dengan deret aritmatika, deret geometri. Suatu tali dipotong menjadi 6 bagian dengan panjang masing-masing bagian membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendek adalah 3 cm dan yang paling panjang adalah 96 cm, berapakah banyak tali semula? Nah, kita jawab dulu. Di sini diketahui tali terpendek. Tali terpendek itu berarti suku pertamanya 3 cm. Yang terpanjang 96. Karena talinya ada 6, maka ini adalah U6. Jadi tahu alasannya ya, kenapa tulis U6 di sini. Karena talinya dipotong menjadi 6, jadi N-nya 6. Tali terpanjang atau UN, U6 sama dengan 6 itu AR pangkat 5. Geometri sama dengan 96. Yang ditanya panjang tali semula. Panjang tali semula adalah S6 sama dengan titik-titik. Jadi S6 itu sama dengan, ingat rumus SN dulu, SN sama dengan rasionya kan kita tidak tahu, jadi belum bisa langsung jawab ke SN. Jadi anak-anak cari dulu rasionya. Yang ditanya adalah S6. Untuk menentukan S6, maka harus tahu rasio. Berarti cara menjawabnya bagaimana? Dari sini. U6 itu sama dengan AR pangkat 5, sama dengan 96. Jadi kunci menjawabnya di sini. Masukkan nilai A-nya, substitusi. 3 kali R pangkat 5 sama dengan 96. Perkalian, pindah ruas, maka menjadi pembagian. 96 bagi 3. Jadi R pangkat 5-nya bagi 3 dapat 32. Berarti R-nya sama dengan akar pangkat 5 dari 32. Berapa sih kalau dipangkatkan 5 hasilnya 32? Itu 2. 2 pangkat 5, 32. Jadi rasionya ketemu 2. Setelah dapat rasio, anak-anak baru bisa menjawab di sini. Sn, nah, kalau rasionya lebih besar dari 1, Sn itu sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R min 1. Suku pertamanya 3. R-nya 2. Pangkat yang ditanya adalah S6. Pangkat 6 dikurang 1 per 2 dikurang 1.
Jadi 3, 2 pangkat 5, 32 kali 2, 64. Berarti ini 64 dikurangi 1 per 1. Sama dengan 3 kali 63. Berapa nilainya 63 kali 3? 9, 18. Jadi jawabannya adalah 189 cm. Ini adalah total panjang tali semula. Baiklah, untuk pelajaran hari ini Bu rasa cukup. Silakan nanti anak-anak mencoba latihan soalnya. Terima kasih.